Seperti kita ketahui, pemilu bukan semata jumlah suara yang dihitung dari kotak suara, tetapi lebih daripada itu, hasil pemilu bisa membuat Indonesia sejahtera, adil, aman, dan sentosa. Bangsa kita berdiri bermacam-macam suku, ras, agama, bahasa, budaya, dan cara hidup. Inilah kekuatan bila bisa disatukan dengan baik, namun di sisi lain bisa dijadikan alat untuk memecah belah. Kita tentu ingat di masa penjajahan Belanda yang menggunakan perbedaan di berbagai alat memecah belah. Belanda membagi masyarakat menjadi golongan Eropa Timur, asing, dan pribumi. Golongan tersebut sering diadu domba satu dengan yang lain agar tidak bersatu. Politik identitas terus-menerus diolah untuk menjadi bara api. Politik identitas yang dijalankan penjajah Belanda inilah yang menurut kami merupakan titik mangkal hoax di Indonesia. Sejak semula Belanda telah menyebarkan kabar bohong bahwa manusia dibedakan oleh warna kulitnya, bahwa perbedaan warna kulit dijadikan pembeda dalam masyarakat adalah berita bohong semata. Inilah yang kemudian menjadi asal muasal rezim di bumi. Akibat ini semua ini terjadi penjajahan di atas dunia. Zaman terus bergerak, namun hoax semakin menyebar. Semasa Orde Baru tentu Bapak Jokowi ingat tentang hantu hoax. Dalam dunia ada dua pemilu yang Bapak ikuti. Bapak sendiri juga menjadi korban stigma ini. Disebarkan hoax bahwa Bapak merupakan keturunan PKI. Hoax ini menyebar kemana-mana hingga ada sebagian masyarakat yang terhasut. Sejak masa Orde Baru, komunis merupakan kartu mati. Siapa saja yang dilabeli dengan stigma semacam itu akan sulit hidupnya, dipecat dari pekerjaan dan dikucilkan hidupnya. Stigma komunitas komunis ini terus berjalan sampai saat ini. Sering muncul setiap bulan. Sebelum September dan menjelang pemilu, hoax hantu komunis ini sering digunakan untuk menghantam lawan politik. Mungkin saja masih dianggap efektif hingga masih digunakan hingga hari ini. Bapak Jokowi, di masa Orde Baru, partai peserta pemilu di luar Golkar di stigma komunis. Hal ini dilanjutkan pada masa paksa Orde Baru, ditujukan pada partai-partai atau orang yang mengkampanyekan kritis atas kesejahteraan sosial. Ada kasus menarik di masa-masa ini, yaitu Kedung Ombo. Bapak Presiden tentu tidak asing dengan Kedung Ombo. Tak begitu jauh dari kota kelahiran Bapak. Sebuah waduk akan dibangun di daerah tersebut dan rakyat menolak. Pemerintah saat itu kemudian menyebarkan hoax bahwa warga Kedung Ombo yang menolak adanya adalah komunis. Tujuannya tentu saja mengintimidasi warga. Kasus-kasus semacam ini sering terjadi, apalagi menjelang pemilu. Bahaya laten komunis dikumandangkan agar warga memilih partai yang berkuasa saat itu. Informasi menyebar yang dibungkus lewat hoax. Tentang bahaya laten komunis bahkan diabadikan lewat film Pengkhianatan G30 PKI yang wajib ditonton oleh para pelajar. Satu lagi Bapak Presiden, hoax tentang keturunan Tionghoa. Bapak sendiri pernah menjadi sasaran hoax ini. Bapak dikatakan keturunan Tionghoa. Selama ini, walaupun sepenuhnya sebagai WNI, keturunan Tionghoa masih dianggap sebagai orang asing. Mereka sering mendapatkan diskriminasi, sehingga sangat jarang mereka menjadi ASN maupun anggota TNI atau Polri. Semua ini terjadi karena hoax sejak zaman kolonial yang terus dilestarikan hingga hari ini. Apalagi menjelang pemilu, hoax tentang hal ini akan sering kita temui. Kita pernah mengalaminya sewaktu Pilgub 2012 DKI Jakarta. Wacana etnisitas yang menyorot Ahok sebagai keturunan Tionghoa dan dianggap berpihak kepada kepentingan ASN. Isu-isu etnisitas minoritas ini selalu dipakai untuk menjatuhkan lawan politik yang kebetulan dari kelompok minoritas. Hoax tentang hal tersebut terus-menerus dihembuskan untuk memberikan sentimen negatif. Bila isu etnisitas gagal, maka dihembuskan isu agama. Pilgub 2016 DKI Jakarta memenjarakan Ahok dengan tuduhan penistaan agama. Cara seperti ini muncul karena dianggap paling efektif
menjatuhkan lawan. Pembelahan paling dahsyat tentu terjadi pemilu 2019. Masyarakat terbelah, cebong versus kampret, nasionalis versus Taliban. Seringkali kedua kubu menyebarkan berita hoax untuk membenarkan argumennya. Dampaknya terjadi pembelahan di kalangan massa, permusuhan keluarga, teman, persekusi, dan lain-lain. Terjadi pembelahan di kalangan warga miskin tertindas, bukan persatuan. Tema hoax terkait politik, apalagi menjelang pelaksanaan pemilu, semakin meningkat. Data di Februari 2019 atau 2 bulan sebelum pemungutan suara mencapai 104 berita hoax dan 71 diantaranya atau 68,3% bertemakan politik. Hal ini memperlihatkan hoax sengaja diproduksi untuk mengecoh masyarakat. Kita tentu mengingat hoax yang cukup menghebohkan di pemilu 2019, yaitu kasus Ratna Sarumpait. Ia mengaku menjadi korban kekerasan dan penganiayaan, padahal tidak pernah terjadi. Banyak yang terkecoh dengan berita itu, termasuk elit-elit politik. Tentu saja menimbulkan kehebohan nasional. Peristiwa-peristiwa semacam ini banyak kita dapatkan menjelang pemilu. Bapak Presiden, ketika hoax menyeruak menjelang pemilu, rakyat akan terfokus pada pikiran tentang benar tidaknya isi berita tersebut. Fokus pembicaraan adalah adu pendapat tentang simpang siurnya sebuah berita. Akibatnya, fokus pada program wacana keadilan sosial dalam politik elektoral menjadi hilang. Padahal inilah yang terpenting dalam pemilu. Adu gagasan dan program yang ditawarkan kepada rakyat. Hal inilah yang menentukan arah dan nasib rakyat selanjutnya. Kompetisi dalam pemilu adalah kompetisi keprogramatik, bukan kompetisi berita bohong. Kita selama ini dikecoh agar tidak memperhatikan program kerja. Oleh sebab itu, dampaknya melahirkan pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat. Kesejahteraan rakyat tetap terabaikan. Tentu ini merugikan bagi rakyat. Dalam beberapa tahun rakyat harus hidup menderita karena salah memilih pemimpin. Situasi seperti itulah yang harus dia atasi. Bapak Presiden, mengatasi hoax yang masif menjelang pemilu, kami memberikan beberapa solusi. Pertama, gerakan rakyat sipil harus memperbanyak informasi tentang wacana dan agenda keadilan sosial. Menunjukkan bahwa hoax hanya menguntungkan oligarki atau elit-elit yang bisa membiayai operasi misinformasi berisikan kebencian, sara, dan polarisasi. Kedua, kekuatan sipil harus bekerja sama dengan media dan akademisi untuk menghadirkan lembaga yang mengumumkan ke masyarakat hasil-hasil verifikasi mereka mengenai mana materi kampanye yang hoax atau fakta. Ketiga, membuat laporan dan publikasinya bisa dikoordinasikan dengan Bawaslu untuk mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan pemilu. Tujuannya agar kualitas pemilu semakin baik. Yang keempat, literasi melawan hoax merupakan pekerjaan mendesak yang harus dilakukan oleh gerakan masyarakat sipil untuk membangun ketahanan warga dalam memperlakukan media sosial, kecermatan dan kebijaksanaan warga dalam merespons setiap informasi hoax. Kelima, dengan meningkatkan literasi mengenai hoax, masyarakat memiliki kapasitas yang lebih baik untuk mengidentifikasi dan merespon misinformasi dan disinformasi serta melindungi kebebasan berekspresi. Keenam, kerja-kerja melawan hoax harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebanyak mungkin. Sebagaimana diketahui bahwa hoax merupakan senjata yang selama ini digunakan oleh oligarki untuk membatasi partisipasi dan keterlibatan warga. Demikian Bapak Presiden, surat dari kami berkaitan dengan hoax menjelang pemilu.
Besar harapan kami agar masalah hoax bisa ditangani dengan baik. Jakarta, 14 April 2023. Hormat kami. 1. Puspa Yunita, Ketua DPW SPRI DKI Jakarta. 2. Dika Muhammad, Sekretaris Nasional DPN SPRI. 3. Irma Mina, Jaringan Advokasi Perempuan Korban Tindak Kekerasan. 4. IRGI, Jaringan Informasi dan Komunikasi Lowongan Kerja atau JARKOM ILK. 5. Igor, Seniman Jalanan Jakarta atau Senja. 6. Agus Sucipto, Komunitas Ojol Kampung Jawa 67 atau OKJ 67. 7. Tubagus, Komunitas Ojol Jenggo R2 Jakarta Barat. 8. Jabodetabek Online Fit Bikers atau Joggers. Yang ke-9, Jenny Alfiani, Aliansi Warga Masyarakat Kampung Nelayan Cilincing. Yang ke-10, Yurlina, Ketua PPDFI DKI Jakarta. Yang ke-11, Muharyati, Ketua HWDI DKI Jakarta. Yang ke-12, Dian Septi Trisnanti, Ketua Umum PSBPI. Yang ke-13, Jumisi, Wakil Ketua Umum FSBPI. 14, Yasid, Forum Islam Progresif atau PIP. Yang ke-15, Irwansyah, Departemen Ilmu Politik FISIP UI. Yang ke-16, Buri Mulatsih, SB PKU FSBKU. Yang ke-17, Akbar Restu, Perhimpunan Pengembang Media Nusantara atau PPMN. Yang ke-18, Didi Suwandi, Forum Masa Rakyat Marunda. Sekian Bapak Presiden.